Aktivitas cyber telah menjadi sebuah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Pentingnya IT forensik adalah karena 85% dari bisnis dan pemerintahan ataupun lembaga mendeteksi adanya pelanggaran keamanan. Bahkan ada data yang menyebutkan bahwa menurut FBI, Amerika kehilangan hampir 10 miliar dolar per tahun untuk kejahatan dunia maya. Sejarah IT forensik yang pertama adalah dari Francis Galton pada tahun 1822 yang membuat sebuah makalah ataupun paper yang berjudul Made the First Recorded Study of Fingerprints. Kemudian diikuti oleh Leon Letes pada 1887 yang beliau menemukan pembagian darah dari A, B, AB, dan O. Selanjutnya ada Calvin Goddard yang menemukan perbandingan peluru untuk menyelesaikan banyak kasus di pengadilan. Pada tahun 1858 ada Albert Osborne yang mengembangkan fitur penting dari pemeriksaan dokumen. Hans Gross pada tahun 1847 ini memanfaatkan studi ilmiah untuk memimpin investigasi kriminal. Di tahun 1932, FBI ini mendirikan laboratorium untuk memberikan pelayanan forensik kepada semua agen lapangan dan otoritas hukum lainnya di seluruh negara di Amerika Serikat. Definisi dari IT forensik adalah penerapan ilmu fisika pada hukum untuk mencari kebenaran di dalam perkara perdata, pidana, dan juga perilaku sosial agar tidak terjadi ketidakadilan kepada anggota masyarakat manapun juga. Jadi tujuan dari IT forensik adalah menemukan suatu nilai pembuktian dari TKP terkait kejadian perkara dan juga terkait dengan bukti-bukti yang di dalamnya. Kejahatan dunia maya ini didefinisikan sebagai setiap tindakan ilegal yang melibatkan komputer, sistemnya, atau aplikasinya. Jadi suatu kejahatan cyber ini adalah sesuatu hal yang disengaja, bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan. Kejahatan cyber dibagi di dalam dua kategori tergantung dari cara terjadinya dari serangan tersebut. Yang pertama, serangan dari orang dalam atau internal. Yang kedua, akibat dari serangan orang luar ataupun eksternal. Di dalam kejahatan dunia maya, ini ada yang dikenal dengan nama 3T. Tool of crime, alat kejahatan, kemudian target of crime, target dari suatu kejahatan, dan terakhir adalah tangential to the crime, yang berhubungan dengan kejahatan. 3T ini biasanya selalu ada dalam suatu TKP. Oleh karena itu, tugas dari salah satu IT forensik adalah menemukan urutan kejadian dari 3T tersebut. Adapun beberapa contoh kejahatan dunia maya antara lain adalah pencurian kekayaan intelektual, kemudian kerusakan jaringan layanan perusahaan, penipuan keuangan, penetrasi ke dalam suatu network tanpa izin, denial of service, kemudian ada penanaman worm, virus, ransomware, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai serangan cyber, motivasinya ada beberapa. Antara lain adalah satu, misalnya keinginan eksperimen. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai niat iseng, ya, dengan mencoba script kiddis untuk mempelajari bagaimana dan efek dari script kiddis itu ketika dijalankan. Yang kedua adalah adanya kebutuhan psikologis. Ini berhubungan dengan mental seseorang itu, apakah dia memang mempunyai mental yang suka untuk melanggar aturan, melanggar undang-undang ataupun yang lainnya, tapi alasannya adalah alasan-alasan yang sifatnya itu hanya dia sendiri yang bisa memahaminya. Ketiga, alasan yang biasanya muncul adalah adanya kepercayaan yang salah pada suatu individu lain. Jadi misalnya kita percaya pada seseorang yang lain, tapi orang lain ini kemudian memberikan pengaruh buruk, sehingga kemudian kita ikut-ikutan melakukan perbuatan yang sebetulnya melanggar aturan atau melanggar undang-undang. Motivasi yang keempat adalah adanya balas dendam dan alasan jahat yang lainnya. Alasan yang kelima atau motivasi yang kelima adalah keinginan untuk mempermalukan target
misalnya yang mempunyai dendam atau mempunyai masalah dengan orang lain dan dia ingin mempermalukan. Jadi misalnya membongkar emailnya, kemudian mengupload foto-foto yang mungkin bersifat pribadi dan lain sebagainya. Alasan yang terakhir adalah alasan spionase yang berhubungan dengan suatu korporasi dan pemerintahan.